Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la khala wa la quwata illa billah. Alhamdulillah saudaraku, berjumpa lagi di channel Cahaya Putra Mandiri dari Bojonegoro Kota. Ini ada ini mana ini tadi? Ini bukan request, cuma kemarin ada mungkin dari saudara, dari siapa namanya ini? Kok kurang jelas? Mona. Ini membahas tentang riba. Dari video sebelumnya itu juga pernah dibuat ya, bisa dibuat tentang riba. Ini dibuat lagi tidak apa-apa, supaya nanti bisa lebih jelas. Mungkin belum melihat video-video sebelumnya. Dari nanti membahas lagi bisa dikatakan tentang apa ya, riba. Bukan utang tapi riba. Utang biasa sesama teman, tangga, kalau nggak ada bunganya itu ya tidak disebut ini riba. Kan banyak pertanyaannya dari sahabat Mona ini, banyak banget. Uang dunia itu siapa yang bikin, lalu setelah jadi tempatkan di mana letak kesalahannya. Ini maaf Pak, dalam bicara ada yang salah total. Di mana letak kesalahannya? Letak kesalahannya adalah di bagian tetap bab hutang. Kenapa Bapak berani bicara tentang utang dikatakan riba? Sebenarnya itu. Oke, kita bukan mengatakan utang itu riba, kan maksudnya kan yang mempunyai ya sedikit banyak ngerti lah riba yang mana sebetulnya. Iya. Sebetulnya kayak gitu. Mungkin Mbak Muna juga lebih paham juga tentang hukum-hukum syariatnya. Nanti kita lihat atau telisik lagi dari sisi gaibnya, sebab musababnya nanti. Semoga nanti bisa bicara sampai apa ya, tembus langit atau tembus akhirat nantinya, gimana riba seperti apa gitu. Semoga nanti yang dihadirkan adalah salah satu sosok yang benar-benar tahu tentang riba beserta hukumnya gitu ya. Semoga jelas nantinya. Sebelum saya melaksanakan mediumisasi, seperti biasa saya ucapkan terima kasih banyak seluruh sahabatku dimanapun Anda berada. Semoga Anda semuanya sekeluarga selalu dalam perlindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir batin, sehat jasmani dan rohani, dan semua semoga diberikan kelancaran rezeki yang halal barokah, berkah barokah dunia wal akhirah pokoknya. Yang ini yang masih yang punya trilit hutang riba lagi ya kan gitu. Iya. Hutang riba, maksudnya hutang riba gitu. Kalau hutang pinjam saja, misal saya pinjam ini tidak apa-apa kan. Tidak apa-apa. Ya, 10.000 hutang 10.000 ya. Ya kembalinya seperti itu. Membantu. Misalnya kalau kita beritikat, misalnya kita hutangnya 10.000, tapi kita itikat ingin balas budi, misalnya dilebihkan sendiri atas kehendak sendiri sesuai kan, memberikan hadiah, misal memberikan rokok kan tidak apa-apa. Tidak apa-apa itu. Kan tergantung akadnya memang. Akadnya bagaimana. Rasa terima kasih biasanya kan kayak gitu. Ya itu yang dibolehkan sama Rasul itu. Boleh ya. Boleh itu yang misalnya kita beri. Terima kasih lah kita. Bukan yang akadnya itu harus memberikan lebih, itu sudah masuk riba. Gitu, seperti itu. Yang diberikan apa ya, informasi yang cukup jelas dan bermanfaat nantinya untuk saudaraku semuanya yang ada di seluruh Nusantara, di jagat gaib atau di jagat nyata semuanya, dan di seluruh negara sebelah, negara tetangga, Malaysia, Singapura, Vietnam, Taiwan, Filipina, Hong Kong, sampai Dubai ya. Semoga semuanya sehat semuanya. Jika ada yang sakit, semoga diberikan kesembuhan segera, semua penyakitnya diangkat Allah, diberikan kesembuhan total dan tak akan kambuh lagi. Selamat semangat untuk sembuh. Semoga juga yang masih ada terlilit apa itu permasalahan, semoga diberikan cahaya pencerahan supaya dingin hatinya, sinkron, dan bisa dapat solusi seperti itu. Sekarang kita langsung saja untuk mediumisasi atau gimana, mungkin dari Mas Firman? Langsung saja, ini sudah malam, langsung saja kita hadirkan nanti untuk gaib yang bisa menerangkan tentang riba nanti, hutang piutang riba sampai sebab musababnya dan hukum-hukumnya, paling tidak bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, let's go. Seperti biasa akan saya protek supaya tidak ada penyusup.
dengan itu. Bersihkan seluruh dan juga sambil bersihkan dari gangguan jin, siluman, syaitan, fasik dan ada iblis yang masih lengket semuanya terpidana. Allah bersihkan semuanya. Shallallahu alaihi Muhammad, cernikan seluruh sahabatnya yang masih lengket kepada semua. Allah. Shallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum. Dengan beliau sang yang berkah dari Allah dan beberapa sahabat sebenarnya rotus semua berdasarkan hingga mediasi ini selesai. Jika ada kiriman rencana dan keputusan dari seluruh syaitan, beliau sang yang berkah dari Allah kembalikan seluruh kiriman 500 juta dengan kali. Shallallahu aktif semuanya. Shallallahu alaihi Muhammad. Shallallahu alaihi Muhammad. Shallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin ya Allah, dan sosok yang bisa bercerita, bisa berhukum, tentang serta dengan izin bersaya dan sahaya hadir langsung masuk hadir. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Hadir sallallahu alaihi. Gimana nih? Sambung lidahnya otomatis kalau mulutnya dibuka bisa bicara bahasa manusia dengan jelas. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini kok bentuknya gini? Jadi, apa ini? Bentuknya kayak gini. Dari golongan apa Anda? Siluman? Ya. Siluman yang datang ternyata. Tempat asal mana tadi? Di suatu gunung. Gunung? Ya. Masih di lokasi Jawa atau luar Jawa, teman? Di lokasi Jawa. Ini sudah Islam atau belum? Anda yang dihadirkan. Ini saya menghadirkan yang mengetahui jelas tentang hutang piutang riba. Anda tahu riba memang? Ya? Bukan? Kok yang dihadirkan Anda? Alhamdulillah, masyarakat saya protek dulu. Ini masih fasik soalnya. Ini, jika berdusta langsung mau Allah. Kamu tahu tentang riba ini ternyata yang dihadirkan. Yang jelas. Kalau ini sampai kamu berdusta atau berbohong dengan saya, ya tahu. Ternyata kamu tentang riba tahu yang dihadirkan kamu. Ini bertugas atau enggak Anda? Enggak. Posisi asli di mana kok bentuknya ini bentuk apa kamu? Saya siluman ular. Ular? Ya. Ada hubungannya apa dengan saya? Ya, saya mau tanya tentang riba, jadi menghadirkan tentang riba tanah. Saya tidak tahu. Jangan bohong, ini nyatanya tahu tadi saya protek kok. Ada urusan apa? Kamu menanyakan hal itu? Itu bukan urusan saya. Ya urusan siapa? Ditanya kan? Itu bukan urusan saya. Itu bukan bagian saya. Bukan bagian Anda. Masuk Islam ya? Masuk Islam. Saya ajak Anda. Lihat ini cahaya di atas saya. Sallallahu alaihi Muhammad. Lihat. Tapi terang. Tahu? Jangan lihatkan saya. Saya tidak mampu untuk melihatnya. Ya nanti jadi pengikutnya beliau. Ya. Hah? Ya. Ya kamu di hutan di gunung tahu kok kan itu. Ya, tadi saya protek tadi kamu tahu kok nyatanya kamu yang dihadirkan kok. Diterima dengan ikhlas ini. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibuka dadanya dibuka. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh badannya jebol semakin disedot semuanya malaikat sampai habis habisnya disedot. Terima kasih kelas. Sampai dalam seluruh jin semua.
Oh, penyusup. Allah. Ya Allah, Joglo sang yang berdosa nirwana, saya minta wujudnya asli kembalikan wujudnya asli semua di depan saya. Allah, wujudnya asli. Kuatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Oh, laki-laki. Ya. Oh, kok jadi siluman tadi Anda? Saya memang ditempatkan di sana karena banyak yang minta-minta untuk pesugihan. Oh gitu. Ini wujud sebenarnya apa? Sekarang kok bisa gini-gini? Ya, seperti sampai. Manusia. Ya, Berarti dulunya kan manusia. kurang lebihnya seperti itu. Kok bisa jadi siluman ular? Banyak kemaksiatan yang saya lakukan dulunya sehingga saya diwujudkan di alam gaib seperti itu. Ya banyak dosanya. Termasuk pesugihan juga. Iya. Makanya. Dia itu banyak saya lakukan di waktu saya hidup. Saya tidak puas dengan harta saya. Lalu saya meminta kepada juru kunci yang di sana, masih di wilayah Jawa. Di gunung ya? Ya, Jawa Timur? bukan, Bukan, mana tuh? di Jawa Tengah. Oh, Gunung Jawa Tengah. Saya meminta kekayaan. Akhirnya saya diberi dengan kekayaan secara instan. Karena tertilah saya seperti ini. Nah, saya mengambil pelaris dari dukun-dukun itu sebelumnya. Apa dulu memang Anda terlibat hutang riba juga? Ya, Oh, seperti makanya Anda didatangkan tadi saya protes kok Anda tahu. Jadi itu kan Anda makanya ya, ini. saya juga terlilit oleh hutang itu. Astagfirullah. Saya mencari jalan keluar secara instan. Jadi Anda meninggal tidak tahu kalau jadi siluman ular tadi ya? Tidak tahu, sama sekali saya tidak tahu. Biar lebih dingin ini salaman dengan saya. Saya jenengan Anda laki-laki toh? Ya. Ini salaman dengan saya. Diturukan suara saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammad Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad wa Rasulullah. asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad wa Rasulullah. asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih dingin, lebih nikmat, Islam imannya terasa lebih sejuk, lebih dingin. Sallallahu alaihi Muhammad masuk sallallahu alaihi Muhammad sampai lapisan terdalam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Coba ditirukan salatnya sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu alaihi Muhammad. sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu alaihi Muhammad. sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu nanti Anda sekarang sudah wujud jadi kembali manusia lagi. Ya, itu ada amalia di tobat, nanti diamalkan ada yang menuntun Anda. Ya, ini boleh. Ini saya tepatnya Anda kan dulunya terlilit hutang riba, asli riba ya. Jadi Banyak utang-utang saya menumpuk waktu itu. Oh, itu gimana ceritanya itu? Boleh diceritakan? Nah, tulisannya memang orang tidak mampu. Saya pinjam kepada tetangga-tetangga saya. Setelah utang saya menumpuk begitu banyak, saya diremehkan, saya dicemooh, saya tidak terima. Dan akhirnya saya mengambil jalan pintas untuk lunasi utang-utang saya beserta keluarga saya. Saya pergi ke dukun, saya pergi ke gunung-gunung untuk mencari kekayaan. Dan akhirnya saya diberikan seperti ini. Kalau boleh tahu dulunya itu hutang Anda berapa itu sama itu bank ya, lewat bank? Bukan. Lihat apa? Saya dulu sejak dulu zaman kerajaan. Oh, zaman sudah ada rentenir sudah ya zaman dulu ya. Zaman kerajaan apa Anda? Zaman kerajaan Singosari. Singosari. Ya memang zaman dulu ketika banyak orang yang
mengutangi saya, tapi kembalinya harus lebih banyak. Itu yang saya alami sejak dulu, bertahun-tahun, tetapi tidak menemukan jalan keluarnya. Dan akhirnya saya meminta ke dukun, ke orang pintar. Saya mengambil jalan pintas. Di saat saya mempunyai dagangannya sangat banyak sekali. Oh, pedagang dulu Anda ya? Iya, saya mengalami pengejakan drastis. Banyak sekali pendapatan teman saya. Setelah mengambil pesugihan itu, akhirnya saya kaya raya. Tapi saya mati dalam keadaan sakit yang sangat mengenaskan. Digerogoti tubuh saya. Sama penyakit itu. Sakit apa dulu kalau boleh tahu? Sangat kronis dalam tubuh saya. Penyakit dalam. Itu tersiksanya masih hidup ya? Maksudnya masih sakit, masih berada di dunia, Anda masih hidup ya? Ya, tidak Itu mau mati kalau saya. boleh tahu itu utang Anda tahu rupiah ini. Kalau uang mata uang sekarang kan rupiah namanya. Tidak tahu. Hah? Tidak tahu Saya Anda? pakai koin. Oh, koin. Emas atau perak itu kayak gitu? Ya, perak dan emas. Oh, gitu. Beberapa keping emas. Itu sudah tidak karu-karuan ya. Misal Sudah sekarang kalau mungkin ratusan juta lah mungkin saja. Ya, Ya, mungkin ya, seperti itu ya. Dan itu setelah Anda mendapatkan dari pesugihan itu Anda sakit. Itu seluruh keluarga juga sakit atau Anda sendiri? ya, salah satunya saya berkelanjutan kepada anak-anak saya. Kalau Keluarga anak-anak saya. ya juga sakit anak Anda. Ya, sering mengalami sakit-sakitan. Masya Allah. Itu efek yang saya timbulkan sejak saya pergi ke dukun, ke gunung-gunung mencari pesugihan. Akhirnya saya mengalami kebangkrutan total di saat saya sakit-sakitan. Jadi miskin lagi. Sampai habis, hartanya sampai habis, sampai jadi meninggal juga Anda. Ya, Nah, itu meninggal. Saya mau tanya tuh, perjalanan Anda waktu sudah meninggal. Nah, itu kan kalau Anda sukses dari pesugihan, itu karena hancurnya karena hutang riba. Itu kalau coro Jawane utang dom dibales linggis ya. Jadi bayarnya nyaur linggis. Linggis jadi utang kecil kayak gitu. dia menumpuk membengkak sangat besar sekali. Jatuh tempo kayak itu. Sangat banyak sekali yang saya alami. Sampai saya melihat keluarga saya sendiri sedih, sangat sedih sekali. Itu saat waktu saya dimakamkan Anda itu gimana? Perjalanannya gimana waktu meninggal? Ya, saya disiksa Disiksa. lama. Waktu disiksa itu Anda tahu wajahnya malaikat. Ya, mengerikan sekali. Tidak bisa saya ceritakan. Dan akhirnya saya menjadi siluman yang saat ini. Tapi sudah dikasih tahu kesalahan Anda tentang riba dan pesugihan itu atau gimana? Ya, saya mengetahui sedikit. Karena hutang riba itu mengerikannya. Sampai saya ratusan tahun saya tidak pernah ada kelonggaran untuk tidak disiksa. Setiap harinya saya mendapatkan siksa yang sangat berat. Tiap hari. Ya, Itu siksanya seperti apa Anda dulu disiksa? Kan ada kayak visual di setrika atau digergaji atau saya dibogem atau dipukul gimana? dengan senjata tajam yang bergerigi. Kayak apa itu namanya? Goda itu kayak goda tapi Ya, ada bergerigi. durinya. Ya, saya tidak mau menceritakan. Itu menyedihkan sekali. Itu Saya tidak mampu menceritakan. Siksanya sangat berat. berat ya. Dan tiap hari tidak selesai. Ya, saya minta tolong, tidak ada yang mendengarnya. Tidak ada yang mendoakan saya. Waktu itu belum banyak Islam masuk ke dalam Pulau Jawa. Anda belum mengetahui tentang bab-bab kayak gitu ya.
Belum, Itu pun sudah disiksa. sudah disiksa. Itu sedangkan putra-putra Anda itu gimana nasibnya sekarang? Sudah, Masih hidup atau sudah meninggal juga sudah mestinya? meninggal. Sudah meninggal. Gimana? Sama, Anda ketemu atau enggak di sana? tidak. Tidak. Saya tidak sempat untuk menengok karena saya disiksa. Ya, jadi saya hanya tidak mengetahui apa yang dilakukan setelah saya meninggal. Itu yang paling parah itu antara hukuman yang Anda terima, siksaan Anda yang terima itu dari ribanya atau hukuman dari pesugihannya? Atau Sama, Hah? semuanya. Semuanya? Semuanya dosa-dosa yang saya lakukan menumpuk jadi satu. Disiksa dan akhirnya dileparkan saya. Ya, itu terus Termasuk saya ya. disiksa di air mendidih. Waktu itu. Seperti itu. Itulah seolah-olah mendidih sekali. Dan saya dilemparkan di alam gaib seperti ini menjadi siluman. Oh, langsung diturunkan lagi, dihukum lagi, dijadikan siluman kayak gitu. Ya, Oh, jadi diturunkan derajatnya sama Allah yang seburuk-buruknya itu ya. ya, Masa jadi seluruhnya derajat menjadi siluman di alam gaib. Saya menjadi budak. Nah, itu uniknya kan Anda diturunkan sebagai siluman. Nah, silumannya itu tadi kata Anda waktu jadi siluman itu benar di gunung. Ditempatkan di gunung. Itu Ya, juga tempat pesugihan. iya. Orang Tempatnya banyak Anda meminta. dulu. Tempat saya masih jauh, tidak di sekitar situ. Tidak di sisi situ. Saya di gunung yang lain, di tempat yang lain. Kalau Anda setelah jadi siluman ular itu, terus ditugaskan sebagai apa? Kehidupannya gimana? Atau dapat tugas yang lain dari Allah atau tadi iblis atau dari apa? Tidak, saya hanya menjadikan budak oleh iblis, mencarikan kekayaan banyak orang. Oh, menyesatkan malah. Ya, Mas, oh. Jadi cari pelanggan gitu, Mas. ya. Wih, malah cari nasabah lagi. Masya Allah. Saya mengalami kebutaan tentang kebenaran di waktu itu. Saya tidak tahu harus siap pada siapa. Saya meminta pertolongan. Tempat saya gelap sekali. Jangan sekali-kali apa yang saya lakukan itu. Ya saya juga pernah, Mbah. Ini saya panggil Mbah ya, Anda ya? Ya, Atau punya nama mungkin? Tahu? Ingat nama Anda? tidak ingat sama Oh, udah sekali. ingat. Ingatan sudah ingat. Ini mulai dari di dunia sudah disiksa, di alam kubur disiksa lagi, di akhirat disiksa lagi kayak gitu. Berlapis-lapis. Dan diturunkan jadi siluman, diturunkan derajatnya juga ya. Iya, saya tidak bisa kembali ke alam manusia lagi. Jadi derajatnya turun, jadi lebih buruk dari manusia, lebih buruk dari jin, Ya, lebih seperti buruk itu. dari hewan. Lebih buruk lagi. Nah, Jangan sekali-kali orang sama sekarang mengikuti perjalanan saya. Jika Anda tidak mau menyesal seumur hidup. kalau Anda kan sekarang sudah ini kayak manusia lagi ya, sudah kayak manusia lagi. Ya, Nah, kalau Anda sungguh-sungguh nanti ada yang menjemput. Kalau jadi pengikutnya beliau. ya, terima Kalau kasih sungguh-sungguh sekali. bertobat. Saya sudah Nanti dimasukkan putranya dalam yang mungkin zaman. sudah meninggal, Anda yang belum ketemu ya didoakan nantinya. Itu bukan kuasa saya. Ya nanti kan Anda berdoa, kan darah daging Anda juga. Ya, tapi saya tidak bisa sampai seperti itu. Itu bukan kuasa saya. Oh gitu. Itu harusnya cucu-cucu saya. Apa masih ada? Mestinya masih hidup ada ya sekarang? Masih ada. Oh ya semoga nanti bisa menerima hidayah dari Allah dan bertobat. Subhanallah. Dosanya beserta akibatnya itu sangat fatal sekali. Sampai ratusan tahun pun belum tentu. Ya, ampunkan dosa-dosa sampai saat ini. Itu siksanya tiada henti.
Itu mengerikan sekali. Oh, yang kemarin pernah kok sempat saya bahas itu. Kalau hari Jumat ada yang bilang hari Jumat itu waktunya libur siksaan lah. Sedangkan yang punya hukuman dari riba itu siksaan riba tidak berhenti juga. Tidak berarti orang yang melakukan pesugihan sama saja. Sama saja. Orang musyrik dengan syirik dengan riba itu sama saja. Tidak ada liburnya, tidak ada berhentinya. Termasuk dosa besar ya. Dosa besar. Masya Allah. Orang-orang munafik juga sama. Orang-orang munafik lebih keras lagi. Kelihatannya orang-orang beriman, tetapi disiksa di sana sangat lebih keras. Seolah diganjat dengan benda yang sangat besar. Sampai hancur. Ya, sempat Anda melihat ya kayak orang-orang kayak gitu yang disiksa. Tapi tidak tahu hukumannya apa itu, kesalahannya apa tidak tahu. Tidak tahu. Masya Allah. Itu peringatan besar bagi orang-orang zaman sekarang untuk berpikir bagaimana yang melakukan tindakan yang benar, yang salah. Kalau di zaman sekarang itu ada yang namanya bank juga itu ada. Dulu kan tidak ada, sekarang itu sudah ada. Hanya simpan pinjam saja. Simpanan dulu simpan Malah pinjam. juragan saya. Tapi Anda kalau kehidupan sehari-hari kayak gini kan mungkin tahulah orang-orang yang meminta-minta di tempat Anda itu kan tentang hutang bank apa. Paling pernah mendengar juga ya. Dulu belum ada. Ya sekarang kan Anda kan masih ditugaskan iblis kemarin ya. Iya. Kan sempat tahu juga ya. Ya. Jauh atau gimana kalau perbandingan sekarang sama dulu itu? Jauh sekali. Malah lebih parah mana ini? Lebih parah zaman sekarang. Malah Saya lebih lengkap, lebih mudah juga untuk melakukan perbuatan dosa-dosa. Dulu belum ada tentang banyak ilmu tentang zaman sekarang ini. Dulu hanya meminjamkan itu hanya kepada juragan-juragan mereka yang sangat kaya raya. Juragan itu meminta kembalian sangat banyak sekali hingga membebankan orang-orang yang berhutang itu. Pada juragan-juragan yang sangat kaya raya. Ini kalau istilahnya kalau zaman sekarang itu rentenir atau lintah darat gitu. Ya, seperti itu. Dulu tidak ada yang namanya itu tempat untuk menyimpan uang. Hanya pergudangannya saja tempat menyimpan pertanian. Oh, lumbung maksudnya, lumbung padi ya gitu. Oh, tapi hutang-hutang tentang masalah bab lumbung itu juga ada ya, barter. Anda kenal barter Ada. atau tidak? Barang Ya dulu banyak tukar sama sekali. barang. Ya. Itu pun ada ribanya juga ada. Tidak ada yang Tidak ada. hanya meminjam uang saja. Kita meminjam misalkan ingin makanan apa harus dikembalikan lebih banyak lagi seperti itu. Dia ingin makan apa, padi, beras dan lain-lain. Oh iya lupa saya. Ini waktu dulu kan Anda setelah disiksa lagi diturunkan derajatnya. Sekarang jadi budaknya iblis. Itu waktu menurunkan Anda ke bumi lagi ini terasa bagaimana? Atau kayak tidur atau kayak apa ya? Tidak sadar atau gimana langsung jadi siluman ular atau gimana? Prosesnya itu sangat panjang sebenarnya. Panjang Setelah ya? disiksa, itu mengalami pengadilan yang sangat berat. Dan ditanyai ketika waktu di dunia itu bagaimana? Ditanya tentang semasa hidup, saya berbuat apa saja. Setelah disiksa dan ditanyai seperti itu, baru bertahun-tahun setelah siksanya itu, tiba-tiba saya diturunkan derajatnya. Tiba-tiba saya menjadi wujud siluman. Siluman ular tadi. Itu teman Anda di sana juga banyak siluman ular. Banyak sekali. Banyak. Banyak sekali. Itu hampir rata-rata sama ya kasusnya, maksudnya masalahnya seperti Anda ya di sana. Iya. Riba, pesugihan, apa cari kekayaan. Pesugihan. Oh, pesugihan, oh lebih banyak pesugihan. Oh gitu karena. Banyak sekali pesugihan. Zaman sekarang itu lebih mudah untuk melakukan apapun itu. Tidak seperti zaman yang saya alami dulu. Sekarang malah kelihatannya itu apa ya? Kayak dengan adanya sampul-sampul. Wah, ini sampul-sampul. Jadi riba itu dikemas serapi mungkin.
kalau zaman sekarang, Bah, kalau zaman sekarang seolah-olah ya dari riba ya kayak gitu. Ya, seperti Cerita. itu. Ternyata sedikit juga riba juga. Ya, Jujurnya riba riba. juga kan banyak ini. Mengembalikan lebih banyak itu riba. Malah parah sekarang ya. Ya, Anda dulu tahu tidak ya. seperti Oh gitu. yang So, saya alami. yang jelas mungkin hukumannya ya lebih pedih lagi ya timbang jenengan, timbang Anda ya. Sekarang banyak tahu Ya, tentang hukum-hukum yang orang mengerti zaman sekarang. ya. Dulu tidak Tidak ada ada orang belum yang menjelaskan masuk. seperti itu tidak ada. Oh, ini Jarang sekali. anu saudaraku. Karena saya zaman kerajaan itu hanya bertahan hidup saja. Oh, Apabila menjadi abdi dalam kerajaan, hmm. hidupnya hanya diabdikan kepada kerajaan. Tetapi saya masuk ke orang yang jelata, rakyat jelata. Oh ya, tapi pernah nggak ketemu orang yang zaman sekarang yang meninggalnya tentang riba? Pernah nggak? Ketemu maksudnya, pasti ketemu lah. Ketemu enggak? Ya, Bisa melihat ada, Anda? Anda kan dari Siluman, ada. terlihat. Itu lebih perih atau lebih dari Anda? Maksudnya lebih parah atau Saya maksud tidak saya? tahu. Tidak tahu. Saya tidak bisa melihatnya. Terhijab nih. Tidak bisa Iya, melihatnya. tidak bisa melihat. Hanya teriakannya saja yang saya dengar. Hanya teriakan. Terikannya. Teriakannya sangat keras. Minta tolong. Dan lain. Salah menyebut asma Allah. Oh gitu. Loh, kan menyebut nama Allah. Masih dipukul. Masih. Tidak peduli siapapun. Orang yang berbuat dosa. Pasti dihukum. Pasti disiksa. Untuk bertanggung jawab dengan kesalahannya itu ya. Ya, saya hanya mendengar. Bisa mendengar tapi tidak bisa melihat itu ya. Tidak bisa melihat. Ya memang terhijab jin dan manusia. Ya, ya, ya. Itu pun. Itu tidak setiap hari yang saya dengar. Hmm. Karena sebenarnya saya tidak dapat mengetahui tentang hal-hal itu. Tapi belum ada yang diturunkan seperti Anda ya, siluman ular ada atau wujudnya gimana lain. Ya, banyak itu. Oh banyak ya. Banyak. Jadi siluman juga. Rata-rata menjadi siluman sesuai perbuatannya itu. Banyak perbuatan. Ada yang seperti kiai merapal dengan dukun menjadi siluman buaya. Ada. Ada seorang yang pendakwah juga ada. Tapi keinginan hartanya hanya ingin uang. Juga disiksa di sana. Apa termasuk riba seperti itu? Bukan. Kah? Cuma rakus kekayaan. Ya, Kufur ya. kufur, hikmat. Yang mengalami menjadi siluman ular memang rata-rata. Siluman ular, siluman kera, siluman babi, siluman kerbau, memang lebih kebanyakan itu. Kebanyakan mengambil dari pesugihan. Apa dulunya waktu Anda kaya atau meminta kekayaan dari pesugihan itu tahu enggak yang Anda perbudak itu juga jin, mungkin wujudnya ular? Dulu saya tidak mengetahui tentang hal itu. Tidak tahu ya dulu ya. Tidak tahu. Sekarang makanya jadi ular gitu. Saya belum mengetahui ilmu sampai seperti itu zaman dulu. Baru waktu ketika saya meninggal baru tahu. Baru tahu. Semuanya terlihat secara gamblang, secara jelas. Bahwa semuanya yang diperbuat di dunia waktu hidup, masa hidup salah semuanya. Ya, saya diperlihatkan semasa saya hidup. Diputar ulang kembali dan ditanyai satu persatu. Semuanya ya, tanpa terlewatkan satupun. Iya. Ini Anda sudah jadi pengikutnya beliau. Ya, Terima semoga kasih. nanti saling Saya mengingatkan. sangat berterima kasih. Ya sama-sama. Nanti ada yang menjemput untuk membimbing Anda. Iya. Silakan keluar dari jasad perlahan. Bisa keluar atau tidak Anda? Tidak. Ya saya bisa. bantu. Saya bantu. Salam dulu. Ya, saya pamit undur diri. Jangan diulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat dulu. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Yang dihadirkan ternyata siluman.
fasik aja ya, ternyata pelaku juga ya. Tidak tahu nanti. Saya kira nanti yang dihadirkan jin muslim atau apa. Masya Allah, ternyata di zaman kerajaan dulu apa itu tadi dari kerajaan Singosari ini malah belum tahu hukum-hukum kayak gitu ya. Yang tahunya dia punya hutang banyak, bayarnya lebih banyak lagi, dan akhirnya kejeblos di apa itu pesugihan. Waduh ya Allah, hukumannya kayak gitu. Tadi sudah jelas dari saudaraku semuanya. Kalau dari lewat sisi gaibnya, lewat mediumisasi tadi, jadi mulai hidup, masih hidup di dunia itu sudah sakit mendera-dera. Jadi sudah siksaannya sudah mulai hidup sakit sampai hartanya juga habis. Mungkin untuk berobat ya, untuk berobat atau kebutuhan sehari-hari. Sampai di alam kubur pun sudah disiksa lagi. Sampai ke akhirat katanya disiksa, dikembalikan, disiksa lagi. Tidak ada berhentinya untuk siksanya riba. Jadi banyak sebelum, cuma kasusnya dulu mungkin tadi kata tadi dari mediumisasi lebih jebakannya lebih banyak sekarang malah, karena banyak yang tahu hukum malah melanggar hukum, terutama juga ini bab riba itu. Jadi mencari kebenarannya sendiri gitu, dibenar-benarkan sendiri kan gitu ya, emang kayak gitu. Bahkan sampul-sampul sekarang tentang banyaklah, nggak bisa diceritakan. Iya, sangat banyak. Jadi bahkan agama-agama itu dibuat sampulnya, bahkan isinya riba itu, diutang piutang kayak gitu. Semoga saudaraku semuanya dijauhkan dari semua malapetaka bahaya seperti itu semuanya ya. Saling mendoakan, ngeri banget tadi siksanya. Jadi diturunkan derajatnya jadi siluman semua. Itu pun nanti mungkin saja ya, belum tahu ya. Nanti di akhirat lagi dikembalikan disiksa baru setelah hari kiamat nanti ya, tidak tahu. Ya, Saya salah ya, kan belum tahu juga siluman tadi kan, hari kiamat kan belum. Masya Allah, tidak ada hentinya. Seperti itu siksaan riba itu. Jadi siluman ular, siluman itu derajatnya paling buruk. Jadi lebih buruk dari manusia, lebih buruk dari jin, lebih buruk dari hewan, di bawahnya. Jadi menurunkan, Allah itu menurunkan derajatnya seburuk-buruknya ya, kayak gitu. Jadi siluman ini saling mendoakan, saling mengingatkan saudaraku semuanya tentang hutang piutang riba. Itu disyariatkan banyak tentang hukum riba, sebab musababnya semuanya dengan jelas ya. Kita cukup waspada dan hati-hati semuanya dengan ajaran-ajaran jangan ya, cuma ya semoga dijauhkanlah dengan hutang piutang seperti itu. Ini hanya mediumisasi, jangan diambil 100%, ambil sisi positif saja untuk edukasi kita bersama. Semoga bermanfaat, karena seluruh kebenaran mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan misal ada kesalahan dari mutlak dari kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.